ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita kembali lagi akan bermajelis ilmu bersama Ustaz Tajun Nasr LC hafizahullah taala, membahas kitab fikih yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala, yaitu Al-Wajiz fil Fiqh Al-Islami. Mempelajari fikih ini perkara yang sangat penting di dalam beragama, karena setiap aktivitas hamba, setiap aktivitas mukallaf, orang yang telah dibebani syariat, pasti tidak akan lepas dari hukum syariat. Tidak akan pernah lepas dari al-ahkam at-taklifiyah. Itu hukum taklifiyah yang 5, entah itu wajib, sunnah, mubah, makruh, ataukah haram. Nah, sehingga dengan mempelajari fikih ini, kita bisa membedakan itu semua sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Sehingga dalam aktivitas kita sehari-hari, kita senantiasa berjalan di atas ilmu yang dibawa oleh para ulama kita sebagai warathatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Ustaz Tajun Nasr LC hafizahullah taala sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan apa yang perlu kita siapkan dengan baik, ya, catatan dan yang lainnya. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah seperti binatang buruan, sedangkan menulis itu adalah bagaikan ikatan. Faqayyidu al-ilm bil kitabah, maka ikatlah ilmu tersebut atau buruan tersebut dengan tulisan. Semoga apa yang kita kerjakan di malam hari ini dengan bermajelis ilmu mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Tajun Nasr LC hafizahullah taala, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali dalam agenda kajian rutin yang diadakan oleh Himpunan Dai Muda Indonesia Jawa Timur. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, ya. Jadi di pembahasan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan definisi toharo, kemudian jenis-jenis air, ya, jenis-jenis air. Lalu kita kemarin sudah masuk pembahasan yang pertama, ya, jenis air yang pertama yaitu air mutlak, yaitu air yang hukumnya bisa dipakai suci, bisa dipakai untuk bersuci dan juga statusnya suci, ya, atau suci menyucikan. Lalu yang kedua adalah air mustakmal, yaitu air yang digunakan atau sisa air yang digunakan untuk bersuci, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Yang kita bahas kemarin ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang status kesuciannya, ya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah suci menyucikan, ya, jadi tidak berubah. Tapi ada juga yang mengatakan
suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini pada jenis air yang ketiga. Nah, kalau di kitabnya itu halaman apa ini ya? Halaman 21. Nah, supaya lebih jelas saya share screen. Sebentar. Jadi kita akan membahas jenis air yang ketiga, yaitu al-ma'ul mukhtalatu bisyai'in thahir. Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, ini bagaimana hukumnya? Akan kita bahas di sini ya. Jadi para pemirsa sekalian, para hadirin sekalian, pembahasan mengenai fikih toharo ini pembahasan yang cukup penting bagi kita karena toharo ini merupakan salah satu syarat sholat, ya, salah satu syarat sahnya sholat. Dan yang kita bahas hari ini adalah tentang air. Ya, air ini merupakan media bersuci yang paling utama, ya. Jadi ada media bersuci yang utama, ada media bersuci pengganti, yaitu debu. Nah, maka penting ya, sehingga kita mengetahui apakah air yang kita gunakan untuk bersuci ini memang sah, bisa dipakai bersuci atau tidak. Karena kalau air yang kita gunakan untuk bersuci ini statusnya tidak suci, maka otomatis berefek ke status wudhu kita. Dan kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya juga nanti tidak sah. Ya, jadi efeknya ini efek beruntun ya. Kalau bahasa orang-orang itu efek domino. Beruntun gara-gara airnya tidak suci, wudhunya tidak sah, gara-gara wudhunya tidak sah, kemudian sholatnya tidak sah. Baik, kita akan lanjutkan ya pembahasan ke berikutnya. Jadi halaman 21, air yang bercampur dengan benda suci. Nah ini kemarin ya kita bahas jenis air itu ada 4 secara garis besar, ada mutlak, mustakmal, lalu air yang bercampur dengan benda suci, dan terakhir air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang bercampur dengan benda yang najis. Baik. Pertama, beliau di sini di halaman 21 mendefinisikan air yang bercampur dengan benda yang suci. Beliau mengatakan kas-sabuni wasairil munadhafat waz-za'faran wad-daqiq wa nahwihi. Ai innahu yaghlibu fihi sifatul ma'i ma'a syai'in qalilin min ta'min aw raihatin aw launi hadhil asya'i. Jadi yang dimaksud dengan air yang bercampur dengan benda yang suci adalah air yang bercampur dengan benda-benda. Semisal, ya beliau langsung memberikan contoh. As-sabun, sabun itu adalah sabun. Wasairul munadhafat. Sairul munadhafat itu cairan-cairan pembersih yang lain. Ya, seperti apa ya? Sunlight, Rinso, ya. Itu nama merek ya. Sabun cuci, kemudian sabun cuci piring, sabun cuci baju ya. Selama bagiannya cuma sedikit ya. Dan contoh yang lain misalnya ad-daqiq, daqiq itu tepung ya. Ai innahu yaghlibu fi sifatul ma. Selama yang dominan itu adalah sifat dari air ya. Maka atau disertai dengan sedikit pengaruh ya, baik berupa rasa atau bau atau warna. Jadi cuma sedikit saja ya, benda suci yang ya mungkin kalau bercampur dengan sabun ya ada sedikit putih-putih gitu ya, atau kalau daqiq itu tepung ya ada sedikit putih-putih tapi tidak dominan, tidak terlalu dominan. Tidak seperti air teh ya. Kalau air teh itu beda lagi ya. Air dicampur dengan teh ya itu air teh. Atau misalnya ini saya punya contoh. Nah, ini misalnya ini kan susu kemasan, ini kan juga dari air, tapi kecampuran susu dan rasa susunya itu yang dominan, jadi bukan air lagi. Ya. Maka itu beliau menyebutkan, nah ini baru definisi. Nah setelah itu akan disebutkan hukumnya. Jadi intinya semua air yang bercampur dengan beberapa atau benda-benda suci yang tidak sampai merubah kemutlakan air tersebut. Jadi hanya berpengaruh sedikit. Nah hukumnya, ini beliau menyebutkan, ini termasuk jenis air yang suci dan menyucikan selama sifat-sifat air mutlak lebih dominan. Seperti yang disebutkan definisi tadi. Annahu ma'un tahurun mutahhirun li ghairihi madama
itlaqul ma'i dhahiran minhu. Jadi batasannya itu selama tidak atau airnya lebih dominan, ya. Haitsu lam yataghayyar ahadu awsafihi thalatha wa hiya laun aw at-ta'am aw ar-raihah. Kunci. Maaf, sebentar. Sebentar. Ya, mohon maaf sedikit iklan tadi ya. Jadi hukumnya ini termasuk jenis air yang tahur. Tahur kemarin kita bahas tahur itu suci ya dan menyucikan. Selama sifat-sifat air mutlak lebih dominan. Apa patokannya? Patokannya adalah 3 sifatnya, warna, bau dan rasanya itu tidak terlalu berubah ya. Kemudian beliau lanjutkan lagi di sini ya. Fa in waradal ma'ul mutlaq 'alal wajhi awil yadi fiha aw 'alaiha sabunun sahal wudhu'u awil ghuslu li'anna iradal ma'i tahur muzilun li athari sabun. Nah, ini contoh kasus ya. Contoh kasus kalau ada orang misalnya dia membersihkan tubuhnya ya, membersihkan tubuhnya, kemudian dia memakai sabun. Lalu tangan yang ada sabunnya itu dia gunakan untuk berwudu ya. Jadi pada saat tangannya masih ada sabun, dia mulai wudu, lalu airnya itu mengalir di tangan atau bagian tubuh yang ada sabunnya itu, beliau mengatakan wudunya sah ya. Karena iradal ma'it tahur muzilun li athari sabun, karena air yang mengalir itu, yang suci dan menyucikan itu menghilangkan bekas-bekas sabun. Jadi tidak mengaruhi keabsahan bersuci. Nah, apa dalilnya bahwa air yang bercampur dengan benda yang suci, yang sedikit ya, sekali lagi, itu suci dan menyucikan? Dalilnya, beliau menyebutkan, wa dalilu baqa'ul ma'il ladzi khalatahu tahir ala tahuriyatihi ahadits sihah. Nah, ahadits. Jadi banyak hadis-hadis sahih. Di dalilnya kuat sekali, banyak hadis sahih. Contoh hadis Ummu Hani ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ightasala huwa wa Maimunah min ina'in wahidin qas'atan fiha atharul ajin. Ya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi ya, beliau dan Maimunah. Jadi ceritanya karena Maimunah ini salah satu istri beliau ya, beliau mandi bersama min ina'in wahidin, dari satu wadah ya, atau satu kolam, satu bak besar ya, qas'atan fiha atharul ajin ya. Di dalam kolam itu ada sedikit bekas al-ajin. Al-ajin itu adalah tepung ya, tepung yang sudah diolah, jadi ada sedikit bekas-bekas tepung di situ. Kemudian yang kedua hadis Ummu Atha ya, tentang proses pemandian anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kisahnya adalah kisah ketika salah satu anak beliau ya, yang bernama Zainab ya, beliau ini meninggal atau wafat sebelum Rasulullah wafat ya, mendahului beliau wafat. Ketika memandikan Zainab, beliau berkata, "Ighsilnaha thalathan au khamsan au aktsar min dzalik in ra'aitunna bima'in wasidrin." Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu, in ra'aitun, kalau kalian suka atau kalau menurut kalian perlu ya. Bima'in wasidrin, dengan air dan sidr. Sidr itu bidara ya. Jadi air yang dicampur dengan daun bidara. Kalau orang sini nyebutnya, kalau dulu zaman kecil saya, bidara itu doro. Doro. Jadi ada buahnya kecil-kecil, ya, kadang manis, kadang sepet itu ya. Saya juga baru tahu kalau bidara itu doro. Saya pikir daun apa gitu ya. Tapi ternyata cari-cari ya daun dara. Nah, sekarang kalau di sini jarang. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Kalau ya, kalau atau di akhir bilasan itu berilah kafur ya, kafur itu ya kapur barus itu, au syai'an min kafur, atau sedikit kapur barus, fa idza faraghtunna fa'adzannani,
Ya, fa'adhanni. Falamma faragna adzannahu fa'atana hiqwa ay izara faqala ashirnaha iyah. Jadi intinya hadis ini kalau sudah selesai bilang ke saya ya. Kemudian beliau memberikan izar ya, selendang untuk dijadikan penutup dari mayat tersebut. Di sini beliau tidak menjelaskan wajib tilala atau yang diambil kesimpulan dari hadis ini apa, tapi dari zahir hadis ini di sini Rasulullah jelas menyebutkan bahwa ketika memandikan itu dicampur dengan beberapa bahan-bahan penyuci yang lain ya, seperti daun bidara, kemudian ada kapur barus. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketika ada campuran itu tidak mempengaruhi fungsi dari air tersebut bisa dibuat bersuci atau tidak. Ya, jadi itu tentang air yang bercampur dengan benda suci. Sekali lagi ini statusnya adalah kalau tidak terlalu dominan sifat-sifat dari benda suci tersebut. Tapi kalau misalnya dominan, misalnya saya punya air, kemudian saya campur dengan gula, lalu saya kasih kopi, saya aduk, nah itu namanya bukan air lagi. Meskipun itu suci statusnya, dalam artian kalau kesenggol lalu kena badan atau baju itu ya kalau kita pakai sholat bisa, tapi statusnya adalah bukan air yang tohur, tidak bisa dipakai bersuci. Contoh lain misalnya air kelapa misalnya, nah itu kan rasanya sudah manis, tapi jadi tidak masuk kategori air yang ketiga. Nah, lalu beliau membahas di sini tentang menciduk air. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang hukum air mustakmal. Jadi air mustakmal itu dulu kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah air yang sisa orang berwudu. Nah, sisa orang berwudu yang kalau jumlahnya sedikit itu menurut sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i itu tidak bisa dipakai bersuci. Tapi kalau terkumpul jadi banyak, nah itu bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kalau ada air yang bercampur dengan benda yang suci atau menciduk air, apakah menyebabkan air mustakmal? Mayoritas ulama berpendapat bahwa menciduk air tidak bisa merubah air tersebut menjadi mustakmal. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid bin Asim mengenai praktek wudhu yang dilakukannya. Pada praktek tersebut dia masukkan tangannya ke bejana ketika membasuh atau mengusap anggota wudhu. Nah, ini tidak saya cantumkan teksnya ya. Nah, saya bacakan di halaman 22. La yasirul ma'u musta'malan fi ra'yi aktsari ulama bil ightiraf minhu li hadithi Abdullah bin Zaid bin Asim annahu qila lahu tawadda' lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hadis. Jadi kalau ada orang berwudu, wudu itu kan bisa tergantung bentuk atau dia berwudu dari mana. Kalau dari keran itu kan airnya mengalir ke bawah. Otomatis air atau ketika mengenai anggota badan ya bagian tubuh atau air wudhu yang terjatuh itu tidak masuk ke dalam atau tidak dipakai wudhu lagi kan otomatis airnya itu masuk ke dalam tempat air mengalir itu. Tapi kalau misalnya wudhunya di bak ya bak mandi itu kan bisa menggunakan gayung ya. Kalau gayung juga sama seperti fungsi keran. Tapi kalau tidak pakai gayung, itu kan otomatis dia menciduk bak mandi tadi. Nah, otomatis nanti kejatuhan bekas air. Nah, itu menurut mayoritas ulama bahwa ketika kita menciduk, ya air itu tidak menyebabkan air tersebut statusnya menjadi air mustakmal. Dasarnya ada hadisnya ya. Diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim bahwa dikatakan kepadanya wudulah ya sebagaimana wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia minta diambilkan wadah ya fa'akfa'a minhu ala yadaihi faghasalahuma thalathan. Kemudian dia menciduk ya dari kedua tangannya ya atau menuangkan kedua tangannya faghasalahuma thalathan, dicuci 3 kali. Jadi mencuci telapak tangan itu selama 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmadha wastanshaqa min kafin wahidah fafa'ala dzalika thalathan tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Seterusnya. Intinya ya dari hadis ini ketika
dia berwudu, itu dia masukkan tangannya. Ya, jadi Zaid bin Asim ini masukkan tangannya ke dalam bejana. Jadi ketika tadi mengambil air untuk berkumur, dia masukkan tangannya, lalu dikeluarkan dibuat berkumur dan masukkan setelah mengeluarkan air ke hidung. Kemudian setelah itu ketika ingin membasuh wajah, dia masukkan kembali tangannya ke dalam bejana tadi, lalu digunakan untuk membasuh wajah. Ya, lalu setelah itu dia membasuh tangan juga seperti itu, memasukkan tangannya dulu. Intinya dalam hadis ini dijelaskan dia beberapa kali memasukkan tangannya. Lalu di akhir hadis dia mengatakan hakadza kana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita berwudu dengan memasukkan tangan kita dengan menciduk atau ightiraf namanya, ya, menciduk secara langsung dengan tangan kita, juga boleh menggunakan gayung, juga boleh menggunakan keran. Boleh tiga cara tadi boleh digunakan, ya. Yang penting ketika berwudu ya bisa berhemat air, dan yang penting kita pastikan kalau kita menciduk tangan kita ini tidak ada benda najisnya supaya tidak mempengaruhi kesucian air. Lalu di akhir paragraf beliau mengatakan fawa dalilun wadihun ala annal ma'al mughtaraf minhu ba'da ghuslil wajhi la yasiru musta'malan la yasluhu lit tahuriyah. Jadi ini dalil yang jelas bahwa air yang diciduk darinya setelah digunakan untuk membasuh wajah itu tidak menjadi mustakmal sehingga tidak bisa dipakai untuk berwudu. Jadi statusnya seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya, nah ini mungkin pembahasan tambahan lagi ya. Ini ada kaitannya dengan air mustakmal juga sebenarnya, tapi beliau masukkannya di pembahasan air yang bercampur dengan benda suci. Jadi tetap kita bahas. Fadlu tahuril mar'ah. Air lebihan bekas bersuci seorang perempuan. Nah, beliau masukkan di sini membahasnya seorang perempuan. Tapi ketika di sini dibahas seorang perempuan, ini maksudnya istri ya. Jadi tentu saja bukan sembarang perempuan. Maksudnya karena memang banyak ya, mohon maaf, diceritakan beberapa hadis Rasulullah dengan istri beliau itu mandi bersama. Nah, diceritakan bagaimana kalau ada orang yang mandi bersama dengan istrinya dan istrinya dalam kondisi junub, apakah itu mempengaruhi kesucian air tersebut? Pertama beliau mengatakan, sebagaimana di-share atau di screen ini, la khilafa fi jawazi ightisalir rajuli wal mar'a wa wudhu'ihima ma'an min ina'in wahid. Para ulama tidak ada perbedaan tentang dibolehkannya seorang laki-laki dan perempuan. Tentu saja sekali lagi ini maksudnya suami dan istri ya. Jadi jangan disalahpahami ketika menerjemahkan yang seperti ini ya. Wa wudhu'uhuma aw wa wudhu'ihima ma'an min ina'in wahidin. Ya, dan mereka atau tidak ada perbedaan ya, dibolehkannya seorang perempuan dan laki-laki atau suami istri mandi serta wudhu bersama min ina'in wahidin, dari satu wadah. Nah, ini kan salah satu praktek yang menunjukkan kemesraan suami istri. Jadi bahkan dalam beribadah pun boleh berwudu secara bersamaan. Li hadits Ummi Salamah al-muttafaq alaihi qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabah. Saya pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari satu wadah minal janabah, ketika kami mandi untuk janabah. Lalu ada hadis Aisyah yang muttafaq alaih ya, sahih. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aidina fihi minal janabah. Jadi kami bergantian ya, ketika mandi janabah itu mandi secara bersamaan. Nah, lalu itu kalau mandinya bersamaan. Ada sedikit perbedaan para ulama, bagaimana kalau misalnya ada seorang suami atau seorang istri yang mandi sendirian ya. Kemudian ternyata gantian, misalnya seorang istri mandi sendirian. Nah, otomatis ada sisa air yang dipakai. Lalu bagaimana dengan
kalau ada suaminya yang kemudian mandi setelah itu, apakah hukumnya air tersebut tetap bisa dijadikan bersuci atau tidak? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama mayoritas dan disebutkan aktsaru ahli ilmi ala jawazi wudu'il mar'a bi fadli ma'ir rajulil ladzi bada'a bi akhdhihi min wi'aihi. Jadi dibolehkan kalau ada orang yang berwudu, ya. Ini dibalik ya, yang berwudu itu laki-laki dulu, kemudian atau suaminya dulu, lalu istrinya ingin berwudu, ya itu dibolehkan oleh mayoritas ulama, tidak ada masalah. Wa kadzalika ar-rajulu at-tawaddu bi fadli ma'il mar'ah. Sebaliknya kalau istri dulu kemudian suami berwudu dengan air bekas wudu istri tadi itu juga dibolehkan. Kemudian di sini disebutkan li'annal akhbara bidzalika ashah, karena penjelasan atau hadis-hadis yang terkait dengan hal tersebut yang membolehkan itu derajatnya lebih sahih. Nah, ini nanti kita akan bahas dalilnya. Wa karihahul Imam Ahmad wa Ishaq idza khallat bihil mar'a. Tapi Imam Ahmad dan Ishaq ini salah seorang mujtahid juga, mujtahid mutlak, Ishaq bin Rahawai, beliau berpendapat hukumnya makruh, ya, idza khallat bihil mar'a, kalau yang wudhu perempuan adalah seorang perempuan atau wudhu duluan adalah seorang perempuan. Ini dalil dari jumhur, ya. Dalil dari mayoritas ulama bahwasannya pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan bekas air yang dijadikan yang dijadikan mandi oleh Maimunah. Lalu Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Ini hampir sama, ya. Anna Rasulullah tawaddu'a bi fadli ghusliha minal janabah. Ini Maimunah juga yang dijadikan sebagai pembahasan di sini. Lalu yang ketiga, hadis dari Ibnu Abbas, ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafna. Jadi ada sebagian istri Rasulullah yang mandi di Jafna. Jafna itu ya semacam wadah itu, ya. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyatawadda'a minha aw yaghtasil. Lalu setelah itu ketika istri-istri beliau itu, ya beberapa istri beliau mandi dari air dari wadah tadi, Rasulullah datang kemudian ingin wudhu atau mandi dari situ. Faqalat lahu. Mereka berkata, istrinya atau seorang istrinya beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni kuntu junuban." Wahai Rasulullah, tadi aku sedang dalam kondisi junub. Ya, dia menyangka, dia mengira kalau dalam kondisi junub maka air bekas bersucinya itu tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, "Innal ma'a la yajnub." Ya, innal ma'a la yajnub. Sesungguhnya air itu tidak bisa atau tidak bisa berjunub, ya, maksudnya airnya tidak terpengaruh kesuciannya, tetap suci. Nah, itu dalil yang dijadikan oleh mayoritas ulama sebagai dasar bahwa dibolehkan bersuci dengan air bekas bersuci orang lain. Maksudnya air bekas bersuci ini bukan air mustakmal, ya, tapi di situ airnya sudah diopok-opok, bahasa agamanya seperti itu, sudah dipakai berwudu kemudian dipakai lagi, ya. Jadi ini gambarannya kalau misalnya airnya itu dalam kolam besar, dalam wadah besar. Tapi kebanyakan kamar mandi sekarang kan tidak seperti itu, ya, Ustaz Anam, ya. Jadi kebanyakan kan kamar mandi sekarang ya biasanya hanya bak kecil lalu ada kerannya gitu, ya. Sehingga tidak repot-repot mencuci bak mandi. Nah, kalau seperti itu ya beda lagi kasusnya. Kalau habis tinggal diisi, habis tinggal diisi. Tapi ini kasusnya harus seperti ini. Nah, sedangkan dalil dari Imam Ahmad, ya, ini tadi disebutkan, ini dalil yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Ya, Al-Khamsah itu berarti Ashabus Sunan, ya. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Ibnu Hajar juga mengatakan di Bulughul Maram sanadnya sahih dari Hakam bin Amr Al-Ghifari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajulu bifadli tahuril mar'ah, ya, bifadli tahuril mar'ah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang an yatawaddu ar-rajul, seorang laki-laki bersuci atau berwudu
bifadli tahuril mar'ah, dengan air bekas berwudu dari seorang perempuan atau istrinya. Wa hamalu hadits Maimunah al-ati dzikrahu, ya, al-ati dzikruhu ala annaha lam takhul bihi jam'an bainahu wa baina hadithi al-hakam, ya, wa baina hadithi al-hakam. Jadi Imam Ahmad ini mengatakan bahwa hadis ini intinya lebih kuat daripada 3 hadis tadi. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis dari 3 hadis yang dibawakan itu derajatnya lebih kuat, ya, seperti dijelaskan tadi. Jadi intinya ada 2 dalil yang saling kelihatan bertentangan, tapi masing-masing pendapat tadi merojihkan dengan dalil yang lain. Intinya seperti itu sebab khilafnya. Baik. Jadi itu ya terkait bersuci dengan air bekas bersuci orang lain. Nah, makanya tapi kasus seperti ini memang jarang ya. Seperti ini kalau kita lihat di fenomena kita sekarang. Kemudian kita akan beralih ke jenis air berikutnya, yaitu air mutanajis. Nah, ini pembahasannya cukup singkat di sini ya tentang air mutanajis. Pertama, definisi. Jadi definisi air mutanajis itu adalah air yang diam. Ya, wa huwa alladzi waqa'at fihi najasa ghairu ma'fuwin anha qaddami wa qalili ar-raus wa kana al-ma'u raqidan qalilan. Ya, terjemahnya seperti di sini ya. Jadi air yang diam. Nah, raqid itu diam, qalilan yang sedikit. Kemudian terjatuh atau bercampur dengannya benda najis ghairu ma'fuwin anha yang tidak bisa ditolerir. Ya, jadi najisnya ini bisa mempengaruhi atau bisa merubah salah satu sifatnya, seperti darah, lalu qalilir raus itu kotoran ya, kotoran yang sedikit. Nah, jadi itu definisinya adalah air yang diam dan sedikit. Fa in kana al-ma'u jariyan qalilan aw katsiran fa huwa tahirun la yanjus illa biduhuri atharin najasa fihi bitaghyiri ta'mihi aw launihi aw rihihi. Nah, adapun ini yang akan kita bahas setelah ini ya. Jadi kalau airnya itu banyak ya atau mengalir, air mengalir. Kalau yang kita bahaskan tadi diam. Ada air diam, ada air mengalir. Kalau airnya mengalir baik sedikit au katsir atau banyak, maka hukumnya suci selama tidak ada salah satu dari 3 unsurnya yang berubah. Nah, hukum asalnya adalah la yajuzu istimalu fi raf'i hadatsin wala izalati najisin. Tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, ini air mutanajis. Ini air yang tercampur dengan benda najis. Dari definisi ini sebenarnya beliau sudah membuat batasan ya, bahwa yang dikategorikan air yang benar-benar najis itu ya yang ini. Nah, nanti akan ada khilafiyah terkait beberapa jenis air yang najis. Nah, ini saya rangkumkan di sini ada kurang lebih 5 jenis ya air mutanajis berdasarkan penjelasan dalam kitab ini. Jadi jenis air mutanajis itu ada air yang banyak. Nah, kemarin kita bahas. Memang para ulama ada perbedaan ya khilafiyah terkait banyak dan sedikit itu. Tapi kemarin sudah kita bahas bahwa ulama yang merojihkan mengklasifikasikan air menjadi kolil dan katsir itu juga punya dalil yang kuat ya, hadisnya sahih tentang kulatain. Air banyak itu kemarin kita bahas patokannya kalau dikonversi ke liter itu sekitar kurang lebih 270 liter ya, 270 liter kalau dikonversi ke liter. Atau kalau menurut pendapat mazhab Hanafi, menurut murid Imam Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, itu ukurannya adalah asyratu adru fi asyra wal umku zira. Jadi ukurannya itu 5 kali 5 meter ya, lebarnya 5 minimal ya, lebarnya 5, panjangnya 5. Kemudian dalamnya itu zira. Zira itu berarti dalamnya itu adalah setengah meter ya. Jadi itu berapa kalau kita konversi ya 5 kali 5 kan 25 kali setengah meter berarti 12,5 meter kubik gitu ya. Jadi seperti itu ukurannya minimal ukuran air kalau diameter tempatnya segitu maka itu masuk air yang banyak. Ada juga yang membatasi
dengan definisi yang tidak terlalu detail. Pokoknya ciri-cirinya itu kalau digoyang bagian ujungnya tidak ikut goyang, maka itu masuk kategori air yang banyak. Nah, jadi air banyak ini statusnya, ya hukumnya, kalau ini gampangnya, air kita anggap saja, air yang sedikit dan banyak ini kita anggap saja sebagai air yang tohur, ya air mutlak. Kalau air banyak ini ketika kecemplungan benda najis, tidak berubah sifatnya, maka kategori air tersebut adalah air yang suci. Ya. Jadi meskipun misalnya ada air satu kolam, ya, air satu kolam besar, kolam renang misalnya, lalu mohon maaf ada anak kecil kencing di situ misalnya, tapi ternyata airnya tidak terpengaruh dengan kencing yang dihasilkan oleh anak tadi, maka airnya tetap berubah, tidak berubah sifatnya, maka statusnya suci selama banyak. Tapi kalau sifatnya berubah, nah maka statusnya menjadi najis. Misalnya contoh kita ada air satu tandon, ya, air tandon. Ternyata air tandon itu kecemplungan tikus. Ya, nggak tahu tikusnya mungkin banyak 5 atau 6, mungkin mati di situ. Ternyata berpengaruh, ya, gara-gara tikus yang mati itu akhirnya mungkin warnanya tidak terlalu berpengaruh, baunya, rasanya juga, ya, rasa dan baunya berpengaruh. Nah, maka meskipun airnya banyak, karena air tandon kan macam-macam, ada yang 2000 liter misalnya, ternyata terpengaruh. Nah, maka meskipun airnya banyak, kalau berubah sifatnya, maka masuk kategori air yang najis. Tapi kalau airnya sedikit, nah ini kalau banyak, ya, banyak itu di atas 200 atau 270 liter ke atas. Tapi kalau sedikit, ini dibedakan, ya. Kalau tidak berubah sifatnya dan airnya itu mengalir, ya, ini bedakan antara mengalir dan tidak mengalir. Kalau tidak berubah sifatnya dan airnya mengalir, maka status airnya tetap suci karena dia mengalir. Ya, nanti akan kita jelaskan contohnya bagaimana. Air sedikit kemudian dia mengalir, tidak berubah sifatnya. Tapi kalau tidak berubah sifatnya, tapi dia diam, ya, air menggenang, kemudian kemasukan benda najis, meskipun tidak berubah sifatnya, nah ini ada khilafiyah. Khilafiyahnya itu di sini sebenarnya tentang air najis itu. Lalu yang terakhir, berubah sifatnya, maka statusnya adalah najis. Ya, jadi gampangnya patokannya itu kita lihat sifat air itu berubah atau tidak. Jadi kalau berubah sifatnya, ini disepakati, ya, baik banyak atau sedikit itu hukumnya najis. Tapi kalau tidak berubah sifatnya, nah ini kita lihat dulu jenis airnya. Kalau banyak, semua ulama sepakat suci. Tapi kalau airnya sedikit di bawah 2 kula, ini ada khilafiyah. Ya, kalau dia diam, tapi kalau mengalir, ini para ulama sepakat suci, sebagaimana kita dibahas di pembahasan sebelumnya. Nah ini teksnya, ya. Teksnya kurang lebih sama, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini tadi yang mengalir baik sedikit atau banyak. Ini hukum asalnya suci selama tidak berubah warna, bau dan rasanya, ya, salah satu dari sifatnya. Lalu yang kedua, sedikit lalu tidak berubah sifatnya. Nah, ini yang kita bahas setelah ini, ada khilafiyah. Lalu yang ketiga tadi, ya, ini yang jenis yang pertama dan kedua, ya. Lalu ketiga, keempat, ya, ini keempat, ayyakunal ma'u tahuran waqa'at fi najasa ghayyarat ahad awsafi. Nah, ini membahas dua, ya. Jadi tahur lalu merubah baik sedikit atau banyak, maka ini semua ulama sepakat hukumnya najis. Nah, yang ada khilafiyah itu tentang tadi, ya, air di bawah 2 kula ini. Nah, perbedaan pendapatnya antara jumhur dan Malikiyah. Mayoritas ulama berpendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ya, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabila hukumnya najis, ya, hukumnya najis. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat hukumnya suci dan menyucikan, ya, suci dan menyucikan. Nah, ini sebentar. Nah, ini annau najisun indal jumhur ghairul malikiyah. Nah, ini, ya. Ini. Dalilnya apa? 5 akhrajahu Muslim an Nabi Hurairah. Riwayat dari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Jangan ada salah seorang di antara kalian yang mandi di air yang tergenang. Wa huwa junubun,
pada saat dia dalam kondisi junub. Nah, ini tentu saja gambarannya adalah mandinya itu kalau bukan memakai apa? Bukan memakai gayung ya, tapi mandinya itu langsung nyemplung. Ya, seperti mungkin anak-anak zaman dulu kalau ada air ya kan biasa mandi di kali atau mandi di kolam. Nah, ini mungkin airnya yang tidak terlalu banyak lalu dia nyemplung ke situ. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Wal ma'ud daim wal raqid as-sakin awil ladzi yajri. Nah, karena ketika dalam kondisi junub langsung nyemplung ke air tersebut dikhawatirkan ada bekas-bekas najis yang masuk ke situ. Nah, itu dalil dari jumhur ulama ya. Dalil dari jumhur ulama adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tapi mazhab Maliki berpendapat ya. Nah, ini pendapat dari Imam Maliki atau Imam Malik. Pertama, beliau membahas tentang status hadis tadi atau memaknai hadis tadi. Jadi beliau mengatakan bahwa di sini wadzabal Malik ya illa annahu tahirun mutahhir. Suci dan menyucikan. Qalla au kasur, baik banyak atau sedikit. Li'annan nahya fil hadits sabiqi lil karoha. Larangan pada hadis tersebut adalah lil karoha, hanya untuk larangan yang sifatnya makruh. Jadi kalau bisa tidak mandi di situ ya. Tapi kalau mandi ya tidak apa-apa, tidak sampai menyebabkan airnya menjadi najis. Ya, jadi larangannya bukan larangan karohiyah tahrim ya, tapi makruh. Lalu dari mazhab Maliki juga berpendapat dengan dasar yang lain ya. Ada hadis yang lain, ada dua hadis. Yang pertama tentang kasus orang Badui yang kencing di masjid, lalu disiram dengan seciduk air. Lalu yang kedua adalah kasus bersuci di sumur Butoa, ya, bersuci dari sumur Butoa. Nah, ini hadisnya. Pertama tadi Nabi bersabda, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini hadisnya riwayat jamaah, ya. Kemarin sudah kita bahas jamaah itu adalah Imam Ashabus Sunan, ya. Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, Nasai, ditambah Bukhari, Muslim, kalau di Syekh Abu Zaili, plus Imam Ahmad. Nah, itu jamaah, jadi ada 8 imam meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa ada qoma Arabi, ada salah seorang Arab Badui, fabala fil masjid, beliau kencing di masjid. Nah, jangan gambarkan atau jangan bayangkan masjidnya seperti kita sekarang, masjid yang ada lantainya. Masjid zaman dulu masjidnya ya berupa pasir, ya, lantainya masih lantai pasir seperti itu. Faqama ilaihin nas liyaqau bihi. Orang-orang sudah ribut, kok ada orang kok kencing di masjid, aneh ya. Nah, namanya Badui, dia tidak paham. Dan memang di masjid zaman dahulu mungkin tidak ada WC-nya ya. Jadi dia ketika kencing ya kencing di situ ya. Orang-orang ingin liyaqau bihi, yaitu sudah ribut ingin mencederai atau kok sangat gemes ya, kok ada orang kencing di masjid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengatakan da'uhu wa ariku ala bauli sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in, ya. Biarkanlah dia dulu, biarkan, jangan dilarang atau jangan dicegah ya, karena dia sudah proses mengeluarkan air. Kalau diganggu nanti malah dia kemana-mana najisnya. Biarkan dia, biarkan selesai dulu. Setelah itu siramlah dengan sajlan min ma au danub, sajlan itu ya pokoknya semacam timba ya, semacam timba atau wadah air. Jadi siramlah dengan timba atau wadah tersebut. Nah, fa'in nama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin, karena kalian itu diutus muyassirin sebagai orang-orang yang memudahkan orang lain ya, muyassir. Jadi orang-orang yang menggampangkan dan bukan diutus sebagai orang-orang yang menyusahkan orang lain. Jadi dakwalah dengan tenang. Padahal jelas ya, itu tadi kemungkaran kan. Ada orang kencing di masjid. Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang Badui tadi diizinkan ya, atau untuk menyelesaikan dulu baru disiram dengan air. Ya, solusinya seperti itu. Nah, dari hadis ini para ulama, beliau tidak menjelaskan wajib dilalah ya. Dari ini
apa kaitannya hadis ini dengan boleh atau air yang sedikit itu tidak, atau ketika bercampur dengan benda najis tidak terpengaruh? Tapi dari kitab yang lain ya bisa kita jelaskan di sini, dari misalnya dari Al-Fiqhul Islam Adillatuhu, bahwa satu timba air itu kan tidak sampai 270 liter ya, atau tidak sampai 2 kula. Itu kan air yang ma'ul qalil, lalu digunakan untuk menyiram air atau menyiram air kencing tadi ya, menyiram air kencing tadi. Nah, otomatis air kencing yang disiram dengan air tadi otomatis kan akan merembes ke bawah. Nah, ini dalil bahwa air sedikit pun bisa dipakai untuk menyucikan najis. Maksudnya, berarti kan ada percampuran antara air najis dengan antara najis dengan air suci ya. Nah, air suci yang sedikit. Nah, ini kan berarti boleh dipakai untuk bersuci. Nah, ini kalau menyucikan najis. Kemudian bagaimana dengan mencucikan hadas? Apa dalilnya? Dari mazhab Maliki mengatakan wa yu'ayyidu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ana tawaddau min bi'ri budha'ah. Apakah kita boleh berwudu dengan air dari sumur budha'ah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Para sahabat berkata, ada salah seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah boleh kita berwudu dari sumur budho'ah? Sumur budho'ah di sini disebutkan di footnote kitab ini, huwa bi'run fil Madinah yulqa fihi najasat min khiraqil haid waluhumil kilab wal qadurat. Nah, ini saya juga masih belum terbayang nanti pengaruhnya seperti apa ya. Yang jelas sumur budho'ah ini sumur yang di situ digunakan untuk tempat membuang najis. Min khirokil haid. Nah, kalau khirokil haid itu, khirok itu semacam kain untuk menyumbat darah haid. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin pembalut ya. Di zaman dulu mungkin beda bentuknya. Lalu luhumul kilab, ya, daging anjing. Wal qadurat, dan kotoran. Intinya air yang tempat buang benda-benda najis. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu aslinya suci, la yunajjisu syai', tidak ada yang bisa membuat dia najis ya, tidak mempengaruhi kenajisan dari air tersebut ya. Nah, dari kasus sumur budho'ah ini maka mazhab Maliki mengatakan ya, meskipun airnya sedikit ya, tapi selama tidak mempengaruhi kesucian air tersebut, maka boleh digunakan untuk bersuci. Nah, itu dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki. Nah, bagaimana dengan pendapat Syekh Wahbah Zuhaili? Nah, ketika khilafiyah, kalau yang di kasus pertama tadi beliau tidak menyebutkan ya tentang kasus boleh berwudu dengan bekas air wudu orang lain, beliau mengatakan di sini, beliau mengeluarkan pendapatnya. Walladzi arahu annal ma'al qalila idza kana in kana raqidan fasaqihu najasatuhu wa tahrimu al-ightisal awil wudu'u bihi. Kalau airnya sedikit ya, in kana raqidan, kalau dia diam ya, dia menggenang, fasaqi najasatuhu, maka yang lebih sahih adalah kenajisan air tersebut, wa tahrimul ightisal, lalu diharamkan mandi ya, diharamkan mandi atau wudu dengannya. Wa in kana jariyan qalilan kana au katsiran, tapi kalau mengalir baik sedikit atau banyak, fasakhi taharatuhu wa ibahatul intifa bihi ghuslan wa ghairu, maka yang benar adalah boleh bersuci dengannya ya, dan boleh manfaatkannya baik untuk mandi atau untuk yang lain. Alasannya menurut beliau li'anna hadits Abi Hurairah al-madhkur wa dikhuddilala ala najasati baulul adami wa huwa ijma'. Nah, karena hadis yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa air kencing manusia itu najis ya, bahkan ini ijma' para ulama, dan boleh disucikan dengan air yang sedikit. Jadi beliau nampaknya melihat ya, patokannya itu apakah air tersebut menggenang atau tidak. Kalau menggenang dan jumlahnya sedikit, maka najis ya, meskipun tidak merubah sifat-sifatnya. Tapi kalau airnya mengalir ya, maka tidak najis, seperti kasus A'rabi tadi, kasus orang Arab Badui tadi. Para jamaah sekalian, ini sudah jam 20.25 ya.
sebenarnya masih ada satu pembahasan lagi terkait dengan su'ru. Nah, saya kembalikan ke host. Kita lanjutkan sebentar atau cukup dulu? Kurang su'ru saja ya Ustaz ya. Kenapa? Kurang bab su'ru saja ya poinnya ya. Kurang. Ya, bab suruh saja. Bab su'ru saja ya. Ya, Oh, satu lagi. Ya, insya Allah. Monggo Ustaz. Insya Allah enggak lama. Oh, dilanjutkan ya. Oke, Ustaz. Ya, ini saya ringkas saja ya. Ya, saya ringkas. Baik. Saya lanjutkan ya tentang su'ru ini. Jadi su'ru adalah sisa air. Ya. As-su'ru wal juz'ul baqi minal ma'i fil ina'i ba'da syurbi minhu. Adalah sisa air dalam wadah setelah diminum. Ya. Jadi ada air dalam gelas misalnya. Saya tadi ada air dalam gelas, kemudian kita ingin minum air tersebut. Nah, misalnya ini air ya, ada air dalam gelas, tapi kalau minumnya ya tidak pakai sedotan, minumnya pakai mulut langsung. Nah, saya contohkan langsung ya Ustadz Anam, misalnya ini air ya, ada airnya sedikit. Saya minum, bismillah. Nah, air dalam gelas, otomatis ketika saya minum itu ada bekas bekas air liur saya di sini ya. Nah, itu namanya su'ru. Dulu saya pernah lihat ada sempat kasus heboh ya, ada yang menerjemahkan su'ru itu tidak diterjemahkan dengan seperti ini, tapi diterjemahkan dengan apa gitu ya. Mungkin diterjemahkan dengan najis, benda najis. Nah, itu salah ya. Jadi su'ru itu. Nah, su'ru, air bekas minum, ini para ulama membagi dua ya, atau Syekh Al-Ghazali membagi dua, yaitu su'ru manusia dan su'ru binatang ya. Kalau su'ru manusia itu pada dasarnya hukumnya suci. Jadi beliau menyatakan di sini sawaun kanal adami musliman au kafiran. Baik dia seorang muslim atau kafir, junuban au haidon, wanita haid atau junub ya. Wa hadza muttafaqun alaihi. Ini disepakati para ulama. Innal muslima la yanjus. Dalilnya seperti itu. Dalilnya jelas sebagaimana kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya tentang air mustakmal ya. Innal muslima la yanjus. Sungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Bahkan orang kafir itu tidak najis. Wa haditsu Abu Hurairah indal jamaah subhanallah innal mu'mina la yanjus. Nah, kalau suruh binatang ini ada perbedaan ya, dilihat dari kriteria binatangnya. Ada suruh binatang yang disepakati kesuciannya, seperti binatang yang halal dimakan. Ini semua ulama sepakat suci. Lalu ada para binatang yang disepakati kenajisannya, yaitu su'ru anjing dan babi serta peranakan. Peranakan itu berarti anaknya langsung ya, anjing punya anak atau babi punya anak atau kawin silang dengan binatang lain. Nah, itu juga najis ya. Tapi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait su'ru binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya ya, dibagi dua. Ada su'ru binatang besar, ada su'ru binatang kecil. Pertama, sebelum kita lanjutkan, ketika bicara su'ru ini kita bicara hukum najis atau tidaknya. Ya, jadi kita tidak sedang membahas apakah berbahaya atau tidak. Ya, kalau urusan berbahaya atau tidak itu nanti masuk ke pembahasan dunia medis. Tapi yang dibahas ulama suci atau tidak. Maksudnya ketika ada air yang tadi bekas diminum oleh binatang, apakah dia bisa digunakan bersuci atau tidak? Itu ya yang dimaksud, yang dibahas oleh para ulama. Nah, kita akan bahas yang menjadi khilafiyah ya. Kalau surah Adami tadi jelas, para ulama sepakat. Nah, lalu kalau yang ketiga, binatang yang tidak halal dagingnya. Ini binatang besar ya. Contohkan bihol. Bihol itu peranakan antara khimar dan kuda, lalu keledai, lalu binatang-binatang buas ya seperti singa, lalu namir ya, namir itu harimau ya, dan lain sebagainya, juga burung-burung pemangsa ya. Itu menurut mayoritas ulama suci. Boleh.
Jadi misalnya ada singa atau ada binatang-binatang yang buas ini yang tidak boleh dimakan dagingnya itu suci. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, ya, menurut Imam Abu Hanifah membedakan, ya. Ada yang dikategorikan masykukun fi tahuriyatihi al-bighal wal hamir la fi taharatihi indal Hanafiyah. Kalau peranak atau bighal, ya, peranakan kuda dan kedelai serta kedelai keledai, ya, peranakan kuda dan keledai serta keledai itu ragu-ragu dalam bisa digunakan bersuci atau tidak. Tapi kesuciannya tidak diragukan. Suci tapi tidak bisa dijadikan untuk bersuci atau ragu-ragu. Nah, karena ada ta'arud adillah, ya. Lalu hukumnya makruh kalau binatang buasnya berupa apa? Siba utoir, ya, binatang pemangsa. Nah, itu hukumnya makruh karena alasan beliau sulit untuk menghindari. Nah, lalu yang dijadikan perbedaan kedua tentang binatang-binatang yang tidak halal dagingnya, tapi dia bukan binatang buas. Nah, mungkin saya bisa mengkategorikan seperti itu karena beliau tidak mengklasifikasikan secara itu, hanya memberikan contoh, ya. Dia mencontohkan misalnya kucing, ya, al-hiro wal fa'ro. Fa'ro itu artinya tikus. Kemudian ibnu ars saya lupa tadi. Pokoknya jenis binatang seperti sejenis kucing, ya. Dia makannya juga makan makanan kucing biasanya. Lalu hasyaratil ardi, ya, hama-hama seperti ular, kemudian samul abros ini tokek, ya. Beliau ulama mengatakan tohirun ya juzul intifa bihi. Hukumnya adalah suci dan boleh dimanfaatkan. Tapi menurut Abu Hanifah hukumnya makruh, ya. Malam taron najasa fi famiha. Ini syaratnya kalau tidak ada najis dalam mulutnya. Misalnya kucing habis makan tikus, ada bekas-bekas darah tikus, lalu dia minum dari gelas, ya sudah, itu statusnya berarti suruhnya adalah suruh yang najis, ya. Hadisnya ada misalnya ada beberapa dalil, ya. Ada beberapa dalil di sini disebutkan hadis Kabsah bin Kalab bin Malik. Saya bacakan hadisnya, ya. Di sini terkait dengan sucinya syu'ur kucing, ya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna laisat binajis inna minat tawafina alaikum wat tawafat. Jadi kucing itu syu'urnya tidak najis karena termasuk binatang yang berkeliling, ya, yang sulit dihindari untuk kenajisannya. Ini hadisnya hanya kucing, tapi para ulama mengkiaskan dengan jenis-jenis binatang yang lain. Lalu terakhir syu'urnya anjing dan babi, ya, ini disepakati hukumnya najis, ya, sebagaimana kemarin kita bahas atau mungkin nanti di bahasan najasah, ya. Jadi anjing itu kalau, ya, idza walaqal kalbu fi ina'i hadikum falyurikhu tsumma liyaghsilhu sab'a marrat. Najisnya termasuk najis mughalladzah. Ini kalau anjing. Kalau babi dalilnya fa innahu rijsun di surat Al-An'am. Baik, jadi kurang lebih itu. Jadi secara garis besar syu'ru itu semuanya sebenarnya kalau kita bicara mayoritas ulama, ya, baik binatang atau manusia, semua ulama tidak mempermasalahkan kenajisannya, kecuali tadi kalau ada bekas-bekas najis, ya, tapi ada sedikit perbedaan terkait suruh binatang yang tidak halal, ya. Lalu ada yang disepakati kenajisannya seperti anjing dan babi. Baik, cukup itu mungkin pembahasan kita di dalam kajian kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakallah khairan Ustaz Tajun hafizallahu taala. Semakin mendalami kitab fikih ini ternyata semakin seru dan semakin membuat kita semakin penasaran. Banyak perkara-perkara yang mungkin belum kita dapati terkait kesucian atau kenajisan suatu benda, maka di fikih akan kita dapati itu, bahkan yang disepakati ataupun yang diikhtilafkan atau diperdebatkan oleh para ulama. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk selanjutnya sampai dengan pukul 20.45 atau 50, ya 15 menit ke depan, kita akan gunakan waktu kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz Tajun, bisa melalui inbox ataupun langsung
Ini di inbox sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Ustadz. Bisa saya bacakan ya, Ustadz? Ya, monggo silakan. Ini atas nama Wafik Jihad. Izin bertanya, Ustadz. Tadi disinggung soal najis yang ghairu ma'fu anhu. Pertanyaannya, apakah ada contoh najis yang ma'fu anhu? Kalau ada, bagaimana cara kita membedakan antara najis yang ma'fu anhu dengan najis yang ghairu ma'fu anhu? Begitu, Ustaz. Ya, terima kasih. Ini jadi sebenarnya nanti masuk ke pembahasan dari kitab Najasa ya, pembahasan dari kitab Najasa. Tapi najis ghairu ma'fu anhu dan ma'fun anhu ini intinya adalah najis-najis yang ditolerir ya, najis-najis yang ditolerir. Ada para ulama yang memberikan batasan ya, memberikan batasan. Ini kalau konteksnya adalah di air ya. Kalau konteksnya adalah di air, itu yang dibahas adalah apakah najis tersebut mempengaruhi kenajisan air atau tidak. Ya. Jadi kalau najis tadi mempengaruhi atau kalau najis tadi mempengaruhi dari apa sifat-sifat air tadi, maka meskipun najisnya adalah ma'fun anhu atau ghairu ma'fun anhu, atau hukumnya seperti kita bahas tadi ya. Tapi kalau najis yang tidak menempel di air, najis yang tidak menempel di air itu beda pembahasannya. Ada ulama yang membatasi mengkategorikan, jadi ma'fun anhu itu yang ditolerir. Ya, dalam artian kalau terkena najis yang seperti itu, meskipun kita sedang sholat atau sedang melaksanakan ibadah, itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat dan ibadah yang kita lakukan. Ya, ada yang membatasi dengan ukurannya, ukuran najisnya. Misalnya ada darah, ya, ada darah. Darah kalau hanya sedikit saja, ya, setetes dua tetes, nah itu masuk kategori ma'fuun anhu. Tapi kalau darahnya sampai atau mengalirnya sampai melebar-lebar, ya, mengalirnya sampai jumlah yang banyak, itu maka kategori najis yang ghairu ma'fun anhu, najis yang tidak bisa ditolerir. Ada juga yang membatasi sekoin dinar ya, sekoin dinar. Ukuran dinar itu saya kurang hafal itu berapa, diameternya berapa ya. Nah, jadi seperti itu. Ada yang batasi seperti itu. Atau mungkin contoh yang lain yang najis ma'fun anhu itu kalau kita badan atau pakaian kita terkena najis, kemudian kita sulit untuk menghilangkan najis tersebut ya. Sudah dicuci berkali-kali tapi tetap ada bekas darahnya, bekas warnanya. Nah, itu maka najis seperti ini masuk kategori najis ma'fun anhu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada tambahan dari Ustadz Anam bisa ditambahkan terkait penjelasan masalah ini. Oke, Ustaz. Moga para jamaah barangkali ada yang bertanya secara langsung. Sebelumnya bisa kembali mengingatkan bagi para jamaah untuk bisa mengikuti update terbaru kajian-kajian di HDMI Jatim, bisa mengikuti Instagramnya, Instagram HDMI Jatim, kemudian FB-nya juga ada HDMI Jatim, dan juga YouTube-nya HDMI Jatim. Silakan di-follow dan di-subscribe untuk YouTube-nya supaya kita tidak ketinggalan kajian-kajian yang ada di HDMI Jawa Timur. Baik para jamaah, silahkan bagi yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit lagi. Bisa resen atau langsung? Ini kalau tidak ada pertanyaan berarti alhamdulillah semuanya sudah paham, Ustaz. Ya, alhamdulillah. 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 Baik, ada pertanyaan? Oh iya, Ustaz. Izin menambahkan, Ustaz. Tadi saya ingat itu di kajian fikih Syafi'i itu kalau nggak salah yang ma'fu anhu itu ini maladam lahu sa'il, maladam lahu sa'il. Jadi binatang yang yang bangkai binatang yang
tidak mempunyai darah yang mengalir seperti lalat dan seterusnya, itu kalau mati dan jatuh ke air maka airnya suci ya. Karena lalat itu kategori makfu dalam mazhab Syafi'i. Seingat saya seperti itu, Ustaz. Dan yang kedua itu adalah mala yudrikuhu taraf, najis yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan, ya, seperti percikan air kencing yang sangat kecil volumenya, ukurannya, sehingga terlihat oleh mata. Itu seingat saya ada itu yang ma'fu anhu. Barangkali ada tambahan lagi. Ya, nah saya rasa semakin jelas ya dari penjelasan Ustadz Khairul Anam tadi. Ya, jadi semakin menambah penjelasan yang tadi saya jelaskan secara singkat. Baik, jazakumullah khairan. Ini saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Mungkin sudah mulai malam, mungkin sudah waktunya kita istirahat. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada seluruh para jamaah yang menghadiri majelis taklim yang diadakan oleh HDMI Jawa Timur. Insyaallah di pekan-pekan selanjutnya kita akan tetap akan ada kajian rutin sepekan 2 kali, ya. Insyaallah jadwalnya akan senantiasa diupdate oleh HDMI Jatim, maka bisa diikuti IG-nya HDMI Jatim, Facebook, kemudian YouTube-nya. Baik, jazakumullah khairan. Terkhusus kami sampaikan kepada Ustaz Tajun Nasr LC hafizahullah ta'ala atas kesempatan dan ilmu yang beliau sampaikan, yang beliau berikan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai MC, jika ada yang tidak berkenan dari saya, mohon maaf. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Mau pamit dulu. Ya, Ustaz, wa iyyakum, jazakumullah khairan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi